Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Anies paparkan capaian program vaksinasi di DKI Jakarta. Langsung dapat tamparan keras Denny Siregar. Woi Anies, main klaim aja lo. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar sindir Anies Baswedan soal klaim capaian vaksinasi Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan memaparkan capaian program vaksinasi Jakarta yang dinilai berhasil. Hal itu mendapatkan sindiran keras dari Denny Siregar. Menyandur dari terkini.id, jaringan suara.com, sebelumnya Anies Baswedan mengatakan bahwa ada lebih dari 200.000 orang yang disuntik vaksin COVID-19 di Jakarta per hari. Bahkan, Anies Baswedan menyebut target vaksinasi di Jakarta sudah melebihi target atau 105%. Namun dia tak menjelaskan detail apakah itu vaksinasi pertama atau vaksinasi lengkap 2 dosis. Anies mengatakan, di Jakarta tiap hari bisa memvaksin lebih dari 200.000 orang per hari. Kenapa bisa? Pihaknya punya 300 puskesmas lebih. Itu pemanasan terus dalam setahun dengan sistem distribusi. Dia juga menyampaikan, sehingga sekarang kalau ditanya Jakarta target vaksin kita, sudah 105% tercapai itu terlampaui. Sementara tetangga ada yang masih 15, ada yang 20%. Melihat pernyataan Anies, Denny lantas mengeluarkan pernyataan yang menohok dan mengatakan bahwa kesuksesan program vaksinasi di Jakarta tidak ada sangkut pautnya dengan capaian Anies Baswedan. Denny menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut berasal dari jeripaya pemerintah pusat dan ikut campur dari pihak aparat kepolisian. Kata Denny dalam cuitannya, "Woi, @Anies Baswedan, main klaim aja lo. Itu program pusat semua, ente kan udah lepas tangan. Penyelenggara vaksinasi Merdeka itu juga @divhumas_Polri yang mati-matian." Katanya lagi, gak ada malu-malunya si we don't know what we don't know ini. Lah, bukannya Anies sudah menyerah ya? Terkait penanganan COVID-19, Wagub DKI Jakarta Riza Patria juga mengatakan, Anies sudah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Kata Wagub, Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin. Alasan Anies angkat tangan adalah kondisi saat itu, di mana fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Jika pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik. Dan akhirnya memang penanganan COVID-19 dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCPPEN, mengatakan bahwa penanganan COVID-19 bisa lebih cepat jika dipimpin langsung oleh pemerintah pusat. Dan penanganan juga dibantu oleh aparat dari TNI Polri. Perlu kalian ketahui, Anies ini cerdik dan kadang banyak yang bilang dia ini licik. Why? Kalau ada prestasi, dia bakal menggaungkan ini dengan sumringah. Seolah itu adalah hasil kerjanya. Tapi kalau ada masalah, dia bakal tiarap. Ketika DKI zona merah, Anies ngumpet tanpa bisa berkata apa-apa. Seringkali wakil gubernur yang menjadi jubir untuk menjelaskan ke publik. Anies di balik tembok tak berani keluar menjelaskan semuanya. Ketika dikritik, Anies kayak seorang penakut. Tapi kalau berbicara prestasi, dia kayak orang yang tak tahu malu. Muka tebal tampil paling depan di depan publik. Padahal kalau bicara soal vaksinasi di DKI Jakarta, itu peran banyak pihak. Salah satunya adalah Polda Metro Jaya. Mereka menggelar program vaksinasi Merdeka sebagai bagian kebijakan percepatan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Program vaksinasi ini melibatkan relawan dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tenaga kesehatan, persatuan dokter, persatuan perawat, dan unsur lainnya. Selain itu banyak juga vaksinasi yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan Anies dengan santainya berjalan bagi model dengan senyum sumeringah dan mengumumkan pencapaian angka vaksinasi DKI Jakarta tertinggi di Indonesia. Mual dengarnya. Emang gak punya muka nih orang? Apa mungkin mukanya ketebalan? Khusus di bidang keberhasilan, dia yang akui secepat kilat. Kadang prestasi kecil saja digembar-gemborkan secara masif ngalah-ngalahin presiden. Khusus di bidang kegagalan, dia akan cari kambing hitam salahkan orang lain. Kalau tidak, maka itu tugas jatah Wagub DKI Jakarta untuk menjelaskan dan menampung hujatan dari warga. Hahaha.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. AHY gali liang kubur dengan pidato, Anies dengan Formula E. Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Pidato kebangsaan AHY yang menyinggung jangan jadi anak manja bagi saya seperti sebuah analogi. Ia naik Mercy yang dibeliin bapaknya, terus papasan dengan saya yang hanya naik sepeda itu pun hasil pembelian sendiri. Terus dia bilang ke saya, "Beruan, jangan manja, nanti telat sampai ke tempat kerja." Ceramah AHY yang mengatakan jangan memberi anak muda karpet merah agar nggak manja, itu pun membuat saya senyum-senyum sendiri. Itu sudah seperti AHY berkata pada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, "Wahai Pak Susilo, itu si Agus kok enak bener, tiba-tiba disuruh keluar dari militer untuk jadi cagup di Pilkada DKI Jakarta. Karena gagal, terus biar nggak nganggur disuruh jadi ketua umum partai. Jika AHY bukan anak SBY, perjuangannya untuk bisa maju di Pilkada Jakarta minimal seperti Sandiaga Uno. Keliling-keliling dulu, ngeluarin modal dulu untuk bisa dikenal. Nggak tiba-tiba keluar dari militer, langsung lancar jaya karir politiknya. Apalagi pangkat AHY di militer masih belum sampai jenderal." Ceramah AHY itu seperti orang yang paling paham rute perjalanan, padahal dia belum pernah melewatinya sama sekali. Hanya sekedar melihat map atau peta tetapi merasa benar dan berkata, "Jalan di sana bagus, nggak ada lubangnya." Kemungkinan besar, AHY itu orang muda yang masa mudanya direnggut oleh bapaknya. Bak anak priayi diatur sana-sini, sehingga meskipun bergelimang harta, tidak bisa dengan bebas menentukan pilihannya sendiri. Atau sebut saja boneka. Kalau kita perhatikan pidato dengan seksama, ada momen dia tak bisa menahan geli, dengan tersenyum meski seharusnya dia marah, saat membahas tentang politik identitas, yang membenturkan Pancasila dengan agama, begitu pula saat dia mengkritisi soal bazar. Padahal untuk pembahasan yang lain, mimik mukanya begitu serius. Mungkin dia geli dengan pidato yang entah ditulis oleh siapa itu. Yang membuat AHY geli ketika membahas politik identitas dan tersenyum kemungkinannya adalah ia merasa seperti itu. Itu hanya perkiraan ya. Sebab kalau kita mau kembali menengok Pilkada Jakarta 2017, bapaknya ceramah lebaran kuda yang dianggap memprovokasi demo terhadap Ahok. Selain itu, pernah viral video AHY makan-makan bareng dengan anggota FPI ketika itu. Pernah juga fanpage FPI secara tidak langsung memberi dukungan meskipun setelah itu diklarifikasi. Kemungkinan lain ia tersenyum ketika membahas tentang buzzer pun bisa jadi karena dia punya buzzer. Sebutannya saja yang mungkin beda, sama dengan PKS yang menyebut para buzzernya relawan sosial media, meskipun prakteknya seperti John Ruh di tingkat akar rumput, dan seperti Tifatul Sembiring hingga HNW yang pernah sebar hoax meskipun merupakan petinggi partai. Sebagai anak muda, AHY mungkin terbiasa hidup dalam belayan kemudahan, sehingga melupakan dunia yang sangat cepat berubah, perubahan yang menuntut untuk cepat beradaptasi. Untuk itu yang dibutuhkan adalah originalitas diri atau kemampuan yang mutlak dari dirinya sendiri. Saya rasa AHY harus belajar dari Sandiaga Uno. Mungkin karena Sandiaga Uno sudah terbiasa berspekulasi dengan permainan sahamnya, ia pun berani berspekulasi dengan berani mengeluarkan uang besar dalam politik. Sampai-sampai untuk maju menjadi wapres pun harus mengeluarkan uang begitu besar untuk PAN dan juga PKS dengan dalih digunakan untuk logistik Pilpres. AHY tentu saja ingat itu, karena orang Demokrat sendirinya yang membongkarnya. Menurut saya, Sandiaga Uno itu sadar diri. Ia nggak seperti Anies yang mampu berjualan kata-kata, dia pun nggak seperti AHY yang bapaknya seorang ketua umum partai. Jalan satu-satunya tentu saja menggunakan kelebihan yang dimilikinya, yaitu uang. Sandiaga relatif aman karena ia mengeluarkan modalnya sendiri untuk mengangkasa. Tetapi bagaimana dengan Anies? Meskipun Anies pandai bermain kata, logistik dan jaringan sangat dibutuhkan dalam dunia politik saat ini. Apalagi yang dijual Anies hanya kata-kata, butuh kekuatan ekstra untuk meyakinkan para pemilih. Kekuatan tersebut tentu saja ditentukan oleh logistik dan juga jaringan. Setelah berkuasa, Anies harus memberi ucapan terima kasih. Itu kenapa ada kesan TGUPP adalah jabatan untuk ucapan terima kasih. Sebab TGUPP yang dibiayai oleh APBD tersebut, anggotanya lebih banyak dari jumlah menterinya Jokowi. Isinya relawan Anies di Pilkada Jakarta. Meskipun dikritisi, Anies tidak peduli. Itulah harga yang harus dibayar oleh Anies agar tidak bubar dan ambyar. Anies tidak memiliki kekuatan politik, mau diakui atau tidak. Saat ini dia seperti boneka. Kalau mau berpikir nakal tentang pulau reklamasi yang IMB-nya diterbitkan oleh Anies tanpa NJOP 15%,
pasti otak kita pun akan memberontak. Bagaimana mungkin Anies yang katanya menolak pulau reklamasi, tetapi malah menerbitkan ribuan IMB tanpa NJOP 15%? Jelas ini rugi Pemprov, yang untung pengembangnya. Saat ini, Anies saya rasa sedang pusing, karena dia sedang terancam dengan hak interpelasi yang digulirkan oleh DPRD dari fraksi PDIP serta PSI mengenai pembatalan Formula E. Formula E yang hendak diadakan oleh Anies saat ini menjadi kartu mati. Kalau nggak jadi diselenggarakan, sudah pasti Anies yang pusing. Berbagai masalah yang akan menghancurkan Anies bisa saja terjadi. Tetapi kalau diadakan, Formula E di tengah pandemi tidaklah berpengaruh apa-apa, karena sudah jelas segala sesuatunya dibatasi. Jika dulu harapannya dengan adanya Formula E bisa mendapatkan keuntungan di bidang pariwisata, nah kalau saat ini jangankan untuk berwisata, untuk ke mall saja dibatasi. Pandemi saat ini membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan Jakarta yang APBD terbesar di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia pernah nggak punya uang untuk program bansos. Jika anggota DPRD Jakarta berniat, sudah jelas Anies gak berkutik. Pembelaan seperti apapun yang dilakukan oleh Anies tidak akan bisa membenarkan tindakannya. Bahkan para pendukungnya pun sulit untuk mencari dasar pembelaan. Di tengah pandemi seperti saat ini, segala bentuk euforia tidak begitu menarik. Apalagi itu sekedar balapan mobil listrik di mana kita belum memiliki orang yang dianggap jago, seperti cabang olahraga bulu tangkis. Jakarta di bawah pimpinan Anies tidak setransparan era Ahok. Jadi kita tidak tahu bagaimana nasib uang yang sudah terlanjur masuk sebagai komitmen fee. Perjanjiannya kita tidak tahu, dealnya kita tidak tahu. Tapi kalau dilihat ngototnya Anies agar Formula E tetap diadakan, kemungkinan besar terdapat berbagai masalah kalau sampai itu tidak jadi dilaksanakan. Dan yang tahu masalahnya tersebut adalah anggota DPRD hingga BPK. Jika mengintip alasan DPRD dari fraksi PDIP dan PSI melakukan interpelasi, hal itu sangat masuk akal. Alasan tersebut menyikapi temuan LHP BPK tahun 2020 yang menyebut pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun anggaran 2019 kurang memadai. Tokoh politik seperti apa yang diharapkan? Tentu saja semua ada di tangan rakyat. Ingin tokoh politik yang cuma pintar ngomong, pintar berdrama, apa tokoh politik yang memang berpolitik untuk menjadi pelayan rakyat? Semuanya ada di tangan rakyat. Udah itu aja. Cak Anton.